Oke, ini ada pertanyaan yang menarik yang saya yakin teman-teman pasti sering ya. Mungkin terutama kalau teman-teman yang baru join ke sebuah perusahaan ya, tiba-tiba dapat kejutan ya, project yang didapat gitu ya, ternyata pakai framework jadul. Itu sering banget kejadian, saya juga udah sering beberapa kali dapat kejadian itu. Oke, kita lihat pertanyaannya. Saya ingin bertanya terkait framework yang sudah usang atau versi yang sudah lama sekali tidak di-upgrade. Gimana caranya maintenance aplikasi yang sudah live production dengan framework yang sudah ketinggalan versinya ya dari yang terbaru. Karena hal ini menjadi isu di kemudian hari mulai dari bahasanya, mungkin ya pakai masih bahasa versi lama, OS yang sudah tidak support dan lain-lain. Nah, tolong sarannya karena hal ini menjadi kekhawatiran saya ketika aplikasi sudah berjalan lama, apakah perlu di-rebuild ulang atau di-rewrite gitu ya atau tidak. Kalau di-rebuild ulang, maka membutuhkan waktu yang lama dan takutnya ada flow bisnis atau proses yang terlewat atau malah jadi bug. Terima kasih. Oke, ini pasti banget kejadian. Jadi dulu sekitar tahun 2012 kalau nggak salah ya, saya kerja di salah satu payment gateway. Itu ketika join, itu dapat software limpahan dari perusahaan Jepang dan itu ternyata masih pakai versi jadul ya. Jadi waktu itu pakainya Java, pakai frameworknya itu Apache Struts. Ya, masih pakai Apache Struts 1, sedangkan pada waktu itu sudah Apache Struts 2 dan dia nggak backward compatible problemnya. Nah, habis itu yang lain udah pakai waktu itu udah pakai Spring Framework, dia nggak pakai, masih manual jahitnya gitu ya. Apalagi ada satu framework yang dibikin di Jepang aja, ya populer di Jepang tapi di Indonesia atau di dunia itu nggak populer. Dan ketika kita lihat dokumentasinya itu semuanya bahasa Jepang gitu ya, nggak ada yang ngerti. Nah, habis itu saya juga sempat join ke contohnya ke perusahaan salah satu project, saya agak lupa nama projectnya apa. Ya, di sana bikin CRM. Ketika saya dapat, ternyata itu pakai project jadul juga gitu ya. Dan itu ribet banget untuk maintain-nya. Oke. Pertanyaannya kalau kita dapat kejadian kayak gitu, apa yang harus kita lakuin ya? Nah, jadi balik lagi ya, pertanyaannya apa yang harus atau apa tugas-tugas kita di project baru itu. Jadi ini misalnya kalau kita pakai sebenarnya bukan framework ya, pokoknya teknologi jadul aja ya, teknologi jadul. Oke, kalau misalnya kita dapat aplikasi dan ternyata dia app-nya itu stack-nya gitu ya, tech stack-nya itu jadul ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah ya, apakah perlu ditambahkan fitur ya. Nah, atau misalnya, atau cuma maintenance aja gitu ya. Nah, kalau ternyata bisa kita harus nambahin fitur, ya mau nggak mau teman-teman harus pelajari framework jadulnya. Kalau teman-teman cuma maintenance aja, nah, menurut saya mendingan teman-teman jangan sentuh kodenya. Jadi maksudnya sentuh tuh jangan diotak-atik gitu ya, biarin aja. Walaupun contohnya dia spaghetti code gitu ya, walaupun ternyata dia nggak maintainable, nggak bikin unit dan lain-lain, udah biarin aja nggak apa-apa. Yang penting tugas kita adalah melakukan maintenance. Jadi kalau ada masalah gitu ya, nah baru kita perbaiki. Biasanya kalau ada bug, perbaiki ya. Kalau ada problem, ya sesimpel kalau misalnya bahkan dalamnya itu kita beneran nggak tahu, ngeblank banget isinya, ya sesimpel yang penting bisa di restart, jalan normal, ya udah gitu ya, oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini kalau kejadian. Jadi pertanyaannya gimana kalau teknologinya itu, sedangkan kan makin kesini kan contohnya OS-nya harus di-upgrade, bahasa pemrogramannya harus di-upgrade misalnya dan lain-lain. Sedangkan teknologi ini misalnya pakai OS-nya harus versi lama, sedangkan versi lama misal aja udah nggak disupport gitu ya, dan kita wajib pindah ke yang baru. Habis itu misalnya teknologi bahasa pemrogramannya masih pakai jadul gitu ya, contohnya Java masih Java 1.5 misalnya, sedangkan sekarang udah pakai versi Java 21 misalnya gitu ya. Jadi framework-nya juga sama misalnya, misal aja di Laravel masih pakai Laravel 1 atau Laravel 2 gitu ya, sedangkan Laravel sekarang udah 11 gitu ya. Nah, misal aja kayak gitu. Nah, problemnya adalah kadang-kadang kalau kita misalnya pengen melakukan migrasi teknologi, misalnya di sini kita mau ke tech stack yang baru gitu ya. Nah, jadi kita mau migrasi ke sini. Kadang-kadang ini lebih sulit dibanding rewrite ya. Apalagi kalau lompatan teknologinya terlalu jauh. Contohnya misalnya dari Spring versi 1, sekarang Spring versi 6 gitu ya. Nah, itu lompatnya tuh jauh banget. Teknologinya berubah dari yang sebelumnya pakai XML misalnya,
berubah menjadi annotation. Atau mungkin versi Laravelnya masih Laravel 1 gitu ya, lalu harus pindah ke Laravel versi 11 sekarang. Nah, itu lompatannya jauh banget gitu ya. Atau masih teman-teman pakai Ruby on Rails versi 1, sedangkan sekarang udah Ruby on Rails versi 8 gitu ya. Itu lompatannya jauh banget. Karena ketika lompat terlalu jauh, mungkin teknologinya ada yang berubah. Contoh yang paling simpel misalnya di Spring Framework kalau di Java, sebelumnya pakai XML, sekarang pakai annotation. Sebelumnya misalnya pakai library apa gitu ya, sekarang pakai library apa. Jadi udah berubah total tuh. Termasuk Laravel gitu ya, Ruby on Rails itu pada berubah. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, kalau kita maksa contohnya, dari teknologi ini ke teknologi ini, lalu kita migrasiin, itu pasti butuh waktu yang lebih lama dan malah makin sulit. Nah, kadang-kadang solusi rewrite itu malah lebih baik gitu ya, malah lebih cepat kadang-kadang. Mungkin teman-teman, kalau di rewrite mungkin butuh waktu 3 bulan selesai gitu ya. Kalau migrasi itu belum tentu. Karena ketika migrasi, kayaknya sebulan selesai. Ternyata ada bug dan lain-lain, dan bugnya pun kita nggak bisa detect ternyata di teknologi barunya kayak gimana dan sebagainya gitu ya. Karena kodenya masih kode yang pakai teknologi lama. Jadi daripada kayak gitu lebih baik rewrite. Cuma, nah baik lagi ya ke pertanyaan tadi nih. Kalau misalnya rewrite takutnya butuh waktu lama ya, dan takutnya ada flow bisnis atau yang terlewat. Nah terus sarannya gimana? Nah contohnya di tempat-tempat saya juga kayak di payment gateway sebelumnya, itu juga akhirnya melakukan rewrite ya. Karena kita pengen pakai teknologi yang lebih kekinian ya. Maksudnya kekinian tuh bukan yang hype ya, bukan, tapi lebih yang stabil dan sudah versi yang baru. Dan sudah jelas gitu ya, ada populer gitu ya. Jadi waktu itu pakai framework Jepang, nggak tahu, saya agak lupa, Sisar atau apa nama frameworknya gitu ya. Dan semua orang nggak tahu gitu ya. Nah di Indonesia apalagi, akhirnya ya udah kita migrasiin ke frameworknya waktu itu pakai Java namanya Spring. Yang webnya itu diganti ke Ruby on Rails pada waktu itu, karena Ruby on Rails lebih populer waktu itu ya, sekitar tahun 2012-an. Nah sebelumnya pakai Java webnya, sedangkan backend-nya tetap pindah di Java, tapi framework-nya yang lebih populer, dan front-end-nya itu karena lebih gampang nyari, pada waktu itu developer Ruby on Rails lumayan banyak, akhirnya pindah ke Ruby on Rails. Nah termasuk ketika saya pindah ke perusahaan e-commerce ya, sekarang itu juga sama. Di awal ketika saya dapat project-nya itu masih project dapat dari vendor, itu nggak ada unit test gitu ya, nggak bisa multi-node gitu ya, maksudnya di scalability-nya jelek gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya yang dilakukan adalah ya udah kita coba rewrite ulang. Jadi bukan migrasiin, karena teknologinya udah nggak mau kita gunakan juga misalnya gitu ya. Jadi akhirnya di-rewrite ulang. Nah, cuma pertanyaannya gimana strategi rewrite-nya? Nah, strategi rewrite kalau misalnya kita lakukan istilahnya itu, rewrite itu kan ada dua teknik ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan rewrite, itu pasti ada dua teknik. Rewrite yang pertama itu caranya yang paling riskan, itu adalah Big Bang. Jadi total semuanya. Nah, yang kedua itu sebenarnya ada pattern-nya ya, namanya Strangler Patterns. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman tinggal pilih aja rewrite-nya. Mau yang Big Bang atau yang Strangler Pattern. Nah, kalau perusahaannya masih kecil, aplikasinya masih kecil, sebenarnya Big Bang rewrite, langsung aja rewrite gitu ya. Sebulan jadi udah. Itu bisa. Tapi kalau perusahaannya udah gede, project-nya gede banget gitu ya, dan kita riskan banget sama bisnisnya, itu mungkin nggak bisa kita lakukan rewrite Big Bang. Kita biasanya akan melakukan Strangler Pattern. Strangler Pattern itu istilahnya itu adalah dikit-dikit, nggak perlu langsung semuanya. Jadi kalau contohnya kita punya aplikasi gitu ya, ini yang lama nih, ini yang bermasalah gitu ya, stack-nya yang jadul gitu ya. Nah, kita akan rewrite yang baru ya. Nah, di sini rewrite yang baru. Contohnya di sini yang barunya. Nah, tapi kan kita tahu ya, tiap aplikasi itu kan pasti banyak modulnya. Ada modul A, modul B, misalnya modul C, modul D. Nah, itu kita nggak Big Bang semuanya kita langsung tulis gitu ya. Jadi kita tulis dulu yang baru, modul A dulu, pindah sini. Nah, nanti dari depan ya, kalau ada user itu melakukan request, kalau dia masih request modul yang lama, ya kita modul yang lama. Tapi ketika request modul yang baru, ini udah nggak dipakai lagi. Jadi kita requestnya yang barunya kita kasih ke yang sistem yang baru, seperti itu. Jadi mungkin secara tampilan UI masih tetap disamakan, tapi sebenarnya teknologi belakangnya udah berubah. Jadi secara user experience sebenarnya dia tidak kelihatan aplikasinya berbeda. Padahal aplikasinya itu memang berbeda, tapi kelihatan dari depannya dari user itu tetap satu aplikasi kesatuan. Nah, ini strateginya. Jadi kalau misalnya ini udah selesai, kita coba tes, nggak ada masalah, ya udah kita coba ini rewrite yang modul ini, pindahin di sini di sistem baru kayak gitu. Nah, jadi ini yang bisa kita lakukan kalau memang teman-teman kasusnya seperti itu.
Nah, tapi ingat lagi ya, ini kalau memang teman-teman harus tetap maintain di aplikasi yang sama. Karena kan beberapa juga ada yang sistemnya tuh project based ya di perusahaan. Nah, jadi kalau projectnya udah selesai ya udah nggak akan di-develop lagi misalnya, ya cuma maintenance aja. Nah, kalau seperti itu sih ya udah biarin aja, mendingan nggak usah disentuh-sentuh lagi ya. Jadi kalau ada bug baru diperbaiki gitu ya, tapi nggak usah nambah fitur banyak. Nah, pertanyaannya gimana biar ini nggak kejadian? Nah, sebenarnya biar ini nggak kejadian gitu ya. Nah, salah satu ini ya, pekerjaan di perusahaan yang udah bagus ya, pekerjaan di perusahaan itu ada yang namanya technical debt ya, debt. Technical debt, sorry. Nah, ini jadi hutang teknis ya. Nah, jadi saat kita bikin software itu pasti ada hutang. Hutang itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita lakuin untuk memastikan kualitas kode kita tetap baik, karena biasanya kita dikejar sama waktu. Ya contohnya teman-teman harus bikin fitur A, harus di-develop selama 1 bulan. Nah, kalau kita implementasi dengan struktur kode yang baik misalnya, implementasi unit test dengan code coverage 90% gitu ya, semuanya dibikin optimal performance-nya. Nah, kadang-kadang ini nggak bisa dicapai dalam waktu 1 bulan. Akhirnya yang dilakukan adalah, biasanya yang kita lakukan adalah yang penting selesai dulu fiturnya gitu ya. Jadi mungkin yang penting selesai dulu gitu ya fiturnya. Dan on time ya, tepat waktu misalnya 1 bulan. Nah, jadi yang harusnya clean code-nya bagus gitu ya, ya walaupun nggak ada ukuran sih sebenarnya. Nah, anggap aja clean code-nya harusnya bagus, total semua kode kita cuma bisa achieve misalnya cuma 70% gitu ya. Yang unit test-nya harusnya 90%, code coverage-nya kita baru dapat misalnya 50%, kayak gitu. Dan yang harusnya kita selalu up to date framework-nya gitu ya. Ternyata kita masih versinya beda, contohnya yang terbaru, misalnya ya framework yang terbarunya itu versinya misalnya 3.4 gitu ya, kita masih pakai misalnya 3.1 kayak gitu. Nah, nanti biasanya ada istilahnya tuh momen technical debt. Biasanya sih kebanyakan perusahaan dilakukan di akhir tahun ya. Nah, kenapa di akhir tahun? Karena biasanya di akhir tahun itu udah nggak ada project gitu ya, udah nggak ada project biasanya. Jadi artinya kan kalaupun nggak ada project kan masa programmernya nganggur kan nggak juga ya. Biasanya tetap ada yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Yaitu mengerjakan yang technical debt itu atau hutang teknisnya. Apa itu? Nah, contohnya kayak gini. Memperbaiki kode kita biar tetap rapi gitu ya. Jadi kita coba refactoring biar tetap clean code ya. Lalu kita perbaiki arsitekturnya contohnya, unit testnya dibenerin lagi contohnya. Kalau unit testnya baru 50% kita kejar sampai 90% misalnya. Lalu kita coba juga upgrade versi framework-nya. Nah, sebenarnya upgrade versi framework itu nggak akan mungkin tiap bulan kok ya. Karena framework itu kan pasti nggak mungkin ya framework itu tiap bulan keluarnya. Pasti kan kalau ada security bug baru dia akan naik gitu ya. Tapi kalau nggak ada mungkin dia ada jadwalnya kayak 6 bulan sekali atau bahkan beberapa framework seperti Laravel itu cuma setahun sekali. Jadi artinya teman-teman cuma lakukan upgrade itu cuma setahun sekali. Jadi nggak masalah. Nah, jadi intinya kita harus ngejar terus ini. Jadi ini udah jadi sesuatu hal yang wajib kita lakukan. Jadi nggak bisa lagi kayak yang penting mah saya ngerjain fitur aja gitu ya. Ini nggak dikerjain. Enggak, ini tuh bakal jadi hutang terus gitu ya. Kalau kita nggak kerjain ini bakal jadi hutang. Hutang itu artinya lama-lama kalau ngegunung gitu ya, hutangnya akhirnya orang-orang nggak akan mau maintain gitu ya. Males orang maintainnya. Wah, ini unit testnya nggak ada gitu ya. Saya ngubah ini ternyata error ke sana tapi nggak jelas karena nggak ada unit testnya. Harus dites manual gitu ya. Dan ini panjang banget gitu ya tes manualnya. Habis itu framework-nya masih jadul gitu ya. Yang sekarang misalnya udah versi 5, ini masih 3 gitu ya. Dan kalau saya coba upgrade, fiturnya banyak yang error gitu ya. Dan makin lama akhirnya orang akan males maintain. Nah, ini pernah saya bikin juga dulu videonya, namanya ini broken window theory ya. Jadi misalnya simpelnya adalah kalau ada kaca pecah di gedung harusnya langsung diperbaiki. Nah, kalau dibiarin aja, nanti besok ada kaca pecah lagi, orang nggak akan peduli. Besok pecah lagi, nggak akan peduli, akhirnya semua kaca pecah. Akhirnya gedung itu orang nggak akan ada yang mau ninggalin lagi ya. Itu anggap aja kayak software kita, misalnya ada kode yang jelek gitu ya, kita biarin, besoknya ada yang jelek, dibiarin lagi tuh. Lama-lama semua kodenya jelek, orang udah nggak akan ada yang mau maintain project-nya. Nah, jadi ini strateginya ya.
Jadi kalau teman-teman dapetin legacy code istilahnya tuh. Jadi project yang jadul. Jadi jangan sampai teman-teman ninggalin ninggalin project jelek ya ketika teman-teman resign, ternyata project jelek gitu ya. Hasilnya nanti bisa kelihatan tuh autornya siapa, komitnya gitu ya. Oh, si A, tinggal dicari aja. Nanti gitu ya. Si A ini yang bikin kodenya yang jelek kayak gitu. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa update terus project-nya dan di-maintain terus dengan baik.